Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 31 Juli 2021. Sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus terus menyertai hidup kita yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, kitab yang baru yakni 1 Tawarikh pasal yang pertama. Sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari pembacaan kita hari ini 1 Tawarikh pasal 1, kita akan terlebih dahulu berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kesempatan pagi hari ini kembali kami dapat merenungkan firman-Mu. Engkau yang mampukan kami untuk kami dapat mengerti apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah diri kami siap sedia pasang telinga dan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Tawarikh ini menarik sekali diawali dengan silsilah. Bapak Ibu Saudara, tentu saja ketika firman Tuhan yang merupakan tulisan yang diilhamkan Allah ini ditulis, tidak begitu saja ditulis, ada maksud dan tujuan. Seperti ayat pertama langsung ditulis Adam, Set, Enos, ya. Dan seterusnya. Kita perhatikan ada keturunan-keturunan dari mulai manusia pertama. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu saja ini menjadi kebanggaan bagi kita dan saya secara pribadi sungguh luar biasa Alkitab itu. Ya. Dari berbagai macam zaman, dari berbagai macam orang, termasuk kitab Tawarikh ini ditulis pasca pembuangan mereka. Bangsa Israel telah dibuang ke Babel dan Tuhan izinkan mereka kembali. Nah, setelah mereka pembuangan dan kembali, disitulah kitab Tawarikh ditulis. Bapak Ibu Saudara-saudara, pencantuman berbagai daftar keturunan dalam kitab Tawarikh ini mempunyai berbagai macam tujuan, ya. Kita mau belajar yang pertama, seperti halnya seluruh kitab 1 Tawarikh, daftar-daftar keturunan ini bermaksud menghubungkan kembali para buangan, ya, bangsa Yehuda yang dibuang, yang kembali dengan nenek moyang mereka dan masa lalu penebusan mereka. Dengan demikian menolong mereka menemukan kembali kesadaran akan asal-usul dan warisan rohani yang Tuhan percayakan kepada satu bangsa ini, yakni bangsa Israel. Mengembalikan kembali ingatan mereka, hakikat mereka sebagai orang-orang pilihan yang walaupun mereka diizinkan dibuang ke negeri orang lain, tetapi Tuhan tetap setia terhadap pilihannya. Sehingga mereka diingatkan kembali akan warisan rohani yang Tuhan percayakan kepada mereka. Demikian juga daftar-daftar keturunan itu menyatakan bagaimana Allah memilih dan memelihara kaum sisa untuk dirinya sendiri dari awal sejarah manusia hingga masa pasca pembuangan ketika itu. Juga kalau kita perhatikan pencantuman daftar keturunan dalam kitab Tawarikh ini, sasaran terdekat ialah menolong keluarga-keluarga Israel menetap kembali di tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada mereka sesuai dengan kepemilikan keluarga mereka sebelumnya. Dan untuk menunjukkan bahwa jelas suku Lewi yang akan melahirkan imam-imam. Nah, setelah pembuangan membaur sehingga mungkin keturunan-keturunan selanjutnya tidak memahami akan hal ini. Maka diingatkan kembali oleh kitab Tawarikh ini bagaimana mereka mendapatkan warisan tanah yang mereka akan duduki dan juga orang Lewi yang ditetapkan menjadi imam-imam.
Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, daftar nama keturunan yang ada di dalam kitab Tawarik, sasaran akhirnya ialah menelusuri keturunan keluarga yang melaluinya Allah akan membawa keselamatan bagi dunia. Dan kita sebagai orang percaya bersyukur. Dan memang Tuhan sudah merencanakan keselamatan sejak mulanya. Maka ditulis dari kata Adam sebagai manusia pertama. Allah telah memilih Abraham. Di dalam 1 Tawarik pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan demikian. Abram itulah Abraham. Selanjutnya ayat yang 34 mengatakan Abraham memperanakan Ishak, anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas di sini kitab Tawarik ingin menelusuri bagaimana Tuhan mendatangkan berkat melalui Abraham dan juga keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang melahirkan satu keluarga yang dipilih oleh Tuhan, yakni bangsa Israel. Dan dari keluarga bangsa Israel, Allah memilih suku Yehuda. Nah, penting sekali bahwa keselamatan yang disediakan oleh Tuhan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Israel, lahirlah dari suku Israel, yakni suku Yehuda, yang pada akhirnya menurunkan keturunan dari keluarga Daud. Ya, nanti di pasal 3 kita akan belajar itu. Allah berjanji bahwa dari keluarga Daud akan datang putra Mesias yang akan membawa penebusan dari hukuman dosa yang mendatangkan berkat bagi seluruh manusia. Jadi kita sungguh bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kitab Tawarik ini sungguh-sungguh apa yang telah dijanjikan Tuhan baik kepada Adam manusia pertama, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala, menunjukkan kekalahan dari iblis, ya. Kemudian diteruskan kepada Abraham, Ishak dan Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan dari Israel keturunan Yehuda akan melahirkan seorang Raja Daud yang silsilahnya akhirnya sampai kepada Mesias yang dijanjikan. Dan pada akhirnya Mesias yang dijanjikan itu Tuhan genapi, yaitu Tuhan Yesus yang sudah datang menjadi manusia. Dan Yesus itulah yang menjadi berkat bagi dunia, termasuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Mengapa Yesus menjadi berkat bagi dunia? Karena melalui Yesus manusia boleh mendapatkan pengampunan. Karena melalui Yesus kita boleh mendapatkan jalan penebusan dan keselamatan. Dan hanya melalui Yesus saja Allah berkarya bagi dunia, sehingga setiap orang yang berdosa akan mendapatkan pengampunan dan juga keselamatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukurlah kalau kita bisa mempercayai Yesus sebagai keturunan Daud yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan sebelum Daud, di zaman Adam telah dijanjikan bahwa akan ada penolong yang mengalahkan iblis dan memberikan keselamatan bagi manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau banyak orang menentang Yesus, kita jangan menjadi kecil hati. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang berkuasa, Dia yang bisa mengubah siapapun. Termasuk diri kita bisa berubah dan pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sendiri oleh karena karya Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya Tuhan Yesus sendiri yang memberi anugerah kepada kita sehingga kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu satu pilihan yang tepat untuk manusia berdosa mendapatkan solusi pengampunan, penebusan dan juga keselamatan. Biarlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini sungguh memberkati kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan menerapkan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan,
hidup kita boleh diberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, bersyukur atas firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Kau telah memberkati kami dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang menjadikan kami semakin bangga memiliki dan dimiliki oleh Engkau ya Allah, di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, yakni kami mau tetap di dalam Kristus, dan kami pun ingin memperkenalkan Kristus kepada banyak orang, sehingga mereka pun boleh mendapatkan keselamatan yang telah Tuhan sediakan hanya melalui Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Semua doa, permohonan, ucapan syukur kami haturkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.